Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore ini kita diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan ketiga Filsafat Hukum Islam. Seperti yang telah ditugaskan oleh dosen kita Bapak Gufron, kami selaku kelompok 1 yang terdiri dari Biwahfi Ilma dan Imarani Hoirunisa akan membawakan presentasi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Selanjutnya adalah pemaparan materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Sebelum kita membahas objek dan kegunaan filsafat hukum Islam, hendaknya kita mengerti apa itu filsafat hukum Islam. Filsafat menurut bahasa berarti hikmah dan hakim, yang dalam bahasa Arab dipakai dari kata filsafat dan filsuf. Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah, dengan filsafat sebagai alatnya. Menurut Ashar Bashir, filsafat hukum Islam adalah pemikiran secara ilmiah, sistematis, dapat dipertanggungjawabkan, dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan anak sulung dari filsafat Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkannya di bumi, yaitu untuk kesejahteraan manusia seluruhnya. Tugas filsafat hukum Islam ada dua, yaitu yang pertama adalah tugas kritis. Tugas kritis adalah mempertanyakan kembali paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Dan yang kedua adalah tugas konstruktif. Tugas konstruktif yaitu mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam, sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa hakikat hukum Islam, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian filsafat hukum Islam yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembuat hukum Islam atau Al-Hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan para nabi dan rasul, terutama nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, yang menerima risalahnya berupa sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah sumber ajaran hukum Islam, berkaitan dengan kalamullah yang tertulis atau Qur'aniyah dan yang tidak tertulis berupa semua karya ciptaannya atau ayat-ayat kauniyah. Yang ketiga adalah orang yang menjadi subjek atau objek dari kalam ilahi, yakni orang mukallaf yang diperintah atau dilarang atau memiliki kebebasan untuk memilih. Yang keempat adalah tujuan hukum Islam sebagai landasan amaliyah para mukallaf dan balasan-balasan berupa pahala dari pembawa perintah. Dan yang kelima adalah metode yang digunakan para ulama dalam mengeluarkan dalil-dalil dari sumber ajaran hukum Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis, serta pendapat para sahabat yang dijadikan sebagai acuan dalam pengamalan. Para ahli usul fiqh membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu falsafat tasyri' yang artinya falsafat yang memancarkan hukum Islam atau menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat tasyri' bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Yang kedua adalah falsafat syariah, yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rumusan filsafat hukum Islam menurut beberapa ahli usul fikih.
Rumusan filsafat hukum Islam ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ini falsafah tasyri' dan yang kedua ada falsafah syariah. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai falsafah tasyri'. Apa falsafah tasyri' itu? Jadi falsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Falsafah tasyri' ini terdiri dari berbagai macam. Salah satunya adalah Daim al-Ahkam, dasar-dasar hukum Islam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya dasar-dasar hukum Islam itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang kedua, itu ada Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam ini ada banyak sekali macamnya. Saya akan memberikan 3 contoh. Yang pertama yaitu prinsip tauhid. Apa itu prinsip tauhid? Jadi, prinsip ini menyatakan bahwasanya semua manusia di bawah ketetapan yang sama yang dinyatakan dalam kalimat La ilaha illallah. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu ada prinsip keadilan. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berubah sesuai dengan ruang dan waktu. Jadi, jika dalam Al-Quran dan Sunnah itu ditetapkan hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka di prinsip keadilan ini, hukum itu bisa berubah sesuai dengan kondisi yang harus dibutuhkan. Kemudian ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, didasarkan pada Quran Surah Al-Imran ayat 110 dan dikategorikan berdasarkan wahyu dan akal. Terus selanjutnya ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Kenapa demikian? Agar dalam hukum Islam menghendaki agama disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Kemudian selanjutnya ini ada prinsip persamaan. Prinsip ini berfungsi untuk mengontrol keseimbangan sosial masyarakat dalam penerapan hukum Islam. Kemudian ada prinsip ta'awun, prinsip toleransi. Ada lagi nih pokok-pokok hukum Islam, itu ada akidah, syariah, dan akhlak. Pasti kita sudah mengerti akidah itu kepercayaan, syariah ketentuan hukum, kemudian akhlak itu budi pekerti atau perilaku manusia. Kemudian bagaimana sih tujuan-tujuan yang harus dilakukan dalam hukum Islam itu? Jadi intinya dari tujuan adanya falsafat hukum Islam itu untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani atau jasmani, individu dan sosial. Kemudian ada kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam hukum Islam, kaidah memiliki banyak arti, antara lain al-asas, dasar dan fondasi, al-qanun, peraturan dan dasar, al-mabdi, prinsip, dan al-nasab, prinsip atau cara. Jadi, falsafat hukum Islam itu mengatur semua tingkah laku manusia agar benar dan tidak menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan. Kemudian, rumusan kedua yaitu falsafah syariah. Apa sih falsafah syariah itu? Falsafah syariah itu falsafah yang diungkap dalam materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan lain sebagainya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai tujuan atau kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwasanya tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariat tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum
Islam antara lain yakni 1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Yang kedua, dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. Yang ketiga, mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. Kemudian yang keempat, ada menemukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. Kemudian selanjutnya ini ada memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukumiahnya, sehingga pelaksanaan hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah dinamis. Dan yang terakhir, ini membantu mengenali unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemapanan dan unsur-unsur yang menerima perubahan sesuai dengan tuntutan situasional. Dan filsafat hukum Islam, seperti filsafat pada umumnya, mempunyai dua tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis filsafat hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma yang telah mapan di dalam hukum Islam. Sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam adalah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam, sehingga nampak bahwa antara satu cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Kesimpulan dari pemaparan materi kelompok kami adalah objek kajian filsafat hukum Islam ada dua. Yang pertama adalah filsafat tasyri', yang terdiri dari dasar-dasar hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam, pokok-pokok hukum Islam, tujuan-tujuan hukum Islam, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang kedua adalah filsafat syariah, yang terdiri dari rahasia-rahasia hukum Islam, ciri-ciri khas hukum Islam, keutamaan-keutamaan hukum Islam, dan karakteristik hukum Islam. Lalu kegunaan filsafat hukum Islam adalah untuk menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang tidak kering bagi perundang-undangan dunia dan memberikan landasan bagi politik hukum. Maksudnya adalah penerapan hukum Islam agar mencapai tujuannya yang paling mendekati kemaslahatan umat manusia dan menjauhkan dari kerusakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.